Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hidup yang berbuah. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudaraku yang saya kasihi, begitu besar kasih yang Tuhan berikan bagi kita sehingga kita dapat memperoleh anugerah keselamatan yang daripadanya. Dia telah memilih kita sebagai umat-Nya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi ini tidak berarti bahwa tugas kita berhenti sampai di situ. Yang Tuhan mau agar hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, yaitu dengan menghasilkan buah. Buah yang tetap dan tidak akan hilang. Itu adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, sama seperti buah dari sebuah pohon tidak dinikmati oleh pohon itu sendiri, tetapi dinikmati oleh orang banyak. Demikian juga hidup kita. Tuhan inginkan agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Buah roh yang muncul dari kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga orang lain akan merasakan betapa nikmatnya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang daripada Allah. Bagaimana agar hidup kita senantiasa menghasilkan buah roh? Ada dua hal. Hal yang pertama yakni kita harus hidup di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting yang menghasilkan buah adalah ranting yang masih menempel pada batangnya. Jika ranting sudah terlepas dari batangnya, maka ia akan mati. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus senantiasa tinggal di dalam Dia. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dengan hidup di dalamnya kita bisa berbuah. Kasih,
sukacita, kesabaran, dan buah roh lainnya tidak dapat kita buat-buat. Damai sejahtera tidak bisa didapatkan dari keindahan maupun kenikmatan dunia ini. Buah roh datangnya hanya ketika hidup kita berjalan seturut dengan firman-Nya. Kemudian hal yang kedua, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku yang saya kasihi, keinginan roh dan keinginan daging merupakan dua hal yang bertentangan dan tidak dapat disatukan. Keinginan daging jelas sekali dinyatakan pada Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Bila kita masih menuruti keinginan daging, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah. Biarlah hidup kita senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku yang saya kasihi, milikilah jam doa yang rutin setiap hari. Minta Roh Kudus menuntun langkah hidup kita sepanjang hari. Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat berjalan seturut dengan perintah-Nya, sehingga hidup kita dapat menghasilkan buah. Hidup yang menghasilkan buah akan menghasilkan bibit-bibit baru bagi kerajaan sorga. Begitu banyak manusia yang belum menikmati indahnya kasih Allah. Melalui hidup kita yang berbuahlah, mereka dapat menikmati kasih Allah tersebut. Ketika buah roh muncul dalam kehidupan kita, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya berkat tersebut akan terus mengalir bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang baru kami dengar. Kami mau hidup di dalam-Mu dan hidup dipimpin oleh Roh-Mu, agar kami boleh senantiasa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kasih setia dan rahmat yang Engkau berikan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini, Tuhan menyertai kami dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat sorga berkeliling di atas kami. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.